Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyanti. Saya dari jurusan Ilmu Komputer Reguler B dengan NIM 250103009. Di sini saya ingin mengerjakan materi saya. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS saya dari mata kuliah AIKA yang berjudul Taharoh. Yang pertama, apa itu taharoh? Taharoh adalah bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis. Contohnya, ketika kita sedang haid, kita harus bersuci atau taharoh, mensucikan diri atau tubuh kita sebelum kita melaksanakannya ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Quran. Jadi ketika kita sedang haid dan setelah kita haid, kita harus membersihkan tubuh kita dari haid. Jadi kita harus membersihkan tubuh kita, harus bertaharohkan tubuh kita, mensucikan diri kita dari hadas besar seperti haid contohnya sebelum kita melaksanakannya ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Quran. Jadi ketika kita ingin sholat, kita harus bersuci dan bertaharoh terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan itu semua. Yang kedua, ada dalil taharoh. Hadis Nabi SAW bersabda, kebersihan atau kesucian adalah sebagian dari iman. Jadi dalil taharoh ini menegaskan bahwa kita sebagai umat muslim punya kewajiban penting untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri kita sebelum melaksanakan ibadah. Jadi hadis Nabi Muhammad ini menjelaskan bahwa kita itu harus menjaga kebersihan dan kesucian diri kita sebelum kita melaksanakannya ibadah, seperti pakaian, mukena, sejadah, alat-alat sholat kita itu kita harus bersih dan menjaga kebersihannya sebelum kita melaksanakannya sholat. Yang ketiga, macam-macam najis dan hadas. Hadas kecil itu contohnya seperti tidur nyenyak, buang air kecil, kentut, itu termasuk hadas kecil. Dan hadas besar itu seperti haid, nipas, junub, kayak kita mimpi basah, itu termasuknya hadas besar. Yang keempat, ada cara membersihkan hadas dan najis. Cara membersihkannya ya seperti hadas kecil. Hadas kecil itu seperti contohnya tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu kita misalnya sebelum azan subuh kita sudah berwudu, dan kita sambil menunggu azan subuh kita ketiduran. Nah, otomatis wudunya batal. Dan itu kita harus gimana cara membersihkan itu? Gimana cara biar kita bisa suci kembali gitu? Kita harus berwudu kembali karena kita udah merasa kayak ketiduran. Itu udah termasuk wudunya batal. Jadi kita harus berwudu kembali biar kita bisa melaksanakannya sholat. Yang kedua ada haid. Hadas itu termasuk hadas besar ya. Ada haid. Haid itu pasti perempuan itu mengalami haid satu bulan dalam sekali. Jadi ketika kita haid, setelah haid kita harus mensucikan diri, membersihkan diri kita. Jadi kita harus taharoh dengan membacakan niat dan doanya supaya kita benar-benar bersih dan suci kembali diri kita. Dan setelah itu baru kita bisa melaksanakannya sholat, puasa, dan membaca Quran. Setelah kita taharoh itu, dari haid itu kita taharoh, baru kita bisa melaksanakannya sholat, puasa, dan membaca Quran setelah kita taharoh. Jadi sebelum kita taharoh itu kita tidak boleh kalau kita lagi haid atau kita sesudah haid, kita belum taharoh, kita tidak boleh melaksanakannya sholat, puasa, membaca Quran, memegang Quran itu nggak boleh, menginjakkan kaki kita ke masjid itu juga tidak boleh. Hal-hal yang dilakukan oleh orang yang berhadas, contohnya orang yang berhadas itu seperti haid, junub, nifas, itu tidak boleh ya melaksanakannya sholat, puasa, dan membaca Quran. Menginjakan diri ke masjid itu kayak kita menginjakan kaki kita ke masjid, itu juga tidak boleh ya, karena kita sedang berhadas. Jadi ketika kita ingin melaksanakannya sholat, puasa, dan membaca Quran, itu kita harus bertaharoh terlebih dahulu. Jadi ketika kita sedang haid, nifas, dan junub itu, kita orang yang berhadas yang tidak boleh melaksanakannya sholat, puasa, membaca Quran. Kita tidak boleh melakukan itu semua sebelum kita melaksanakannya taharoh. Dan yang terakhir, ada makna sosial dalam taharoh.
Apa itu makna sosial? Makna sosial dalam taharah itu sebenarnya kita lakukan setiap hari. Sehari-hari itu kita pasti melakukannya makna sosial dalam taharah. Contohnya, makna sosial dalam taharah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum makan, kita mencuci tangan. Itu termasuk makna sosial dalam taharah. Sebelum makan kita cuci tangan, sesudah makan kita cuci tangan. Itu termasuk makna sosial dalam taharah ya. Dan membuang sampah. Pasti kita kalau habis makan atau habis nyemil, kita membuang sampah kan pada tempatnya. Itu juga termasuk makna sosial dalam taharah. Itu cara membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan. Kalau misalnya kita cuci tangan sebelum makan atau sesudah makan, itu cara membersihkan diri kita, cara menjaga kebersihan diri kita, itu termasuk cuci tangan itu termasuk makna sosial dalam taharah, membuang sampah juga termasuk makna sosial dalam taharah. Cara membersihkan diri kita sebelum beribadah, contohnya pakaian dalam keadaan bersih, baju, celana, semuanya dalam keadaan bersih, itu juga termasuk makna sosial dalam taharah. Jadi kita menjaga kebersihan kita sebelum kita melakukannya ibadah, sebelum kita melakukannya salat, sebelum kita melakukannya membaca Quran, itu kita dalam keadaan suci dan bersih juga termasuk makna sosial dalam taharah. Cukup sekian tugas presentasi Hasyanti, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.